Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bahri dari kelas 7 MOP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen rantai pasok atau biasa disebut supply chain management. Untuk memenuhi tugas 2, yaitu mata kuliah supply chain management dan logistik. Dalam manufaktur 50-80% biaya terkait rantai pasokan, sehingga jika rantai pasokan tidak baik, organisasi tidak akan sanggup menghadapi tujuan global. Apa sih manajemen rantai pasokan itu? Manajemen berbagai aktivis, apa itu manajemen rantai pasokan? Manajemen berbagai aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan. Apa itu manajemen rantai pasokan? Adalah manajemen berbagai aktivitas, pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman produk melalui suatu sistem distribusi. Rantai pasokan melibatkan semua interaksi antara pemasok, distributor, hingga pelanggan. Rantainya meliputi transportasi, informasi, penjadwalan, transfer uang tunai dan kredit, serta perpindahan ide, desain, dan bahan. Karena porsi pendapatan untuk rantai pasokan begitu besar, strategi yang efektif sangat penting. Rantai pasokan memberikan peluang besar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Apa yang dibahas dalam manajemen rantai pasokan? Biasanya fasilitas yang dibutuhkan adalah pabrik-pabrik berat. Dalam hal ini mobil, baja, atau kimia, industri ringan, peralatan komponen-komponen kecil pabrik, gudang-gudang, pusat-pusat distribusi, pusat-pusat jasa, operasi-operasi retail, kedekatan dengan konsumen. Lalu ada aktivitas distribusi dengan tujuan kecepatan, lokal dekat dengan pasar, lokasi dekat dengan pasar menggunakan EDI untuk mempercepat arus informasi, dan dapat melakukan outsource distribusi internasional seperti angkutan kereta api, truk, angkutan air, angkutan udara, jalur pipa, komputer, surat, telepon, dan email mungkin. Fungsi-fungsi yang dilakukan adalah yang biasa ada di dalam supply chain management. Perkiraan permintaan dalam manajemen rantai pasokan, perkiraan konsumen harus diketahui dan harus pasti sehingga manajemen rantai pasokan akan efektif. Menyeleksi pemasok atau supplier merupakan kegiatan awal yang krusial dan menentukan keberhasilan pemasok. Yang dipakai haruslah yang dipercaya, yang bisa dipercaya pastinya. Melakukan pemesanan bahan baku berdasarkan perkiraan permintaan, pengendalian persediaan, supaya tidak terjadi pemborosan anggaran keuangan dan biaya produksi, sehingga pengadaan persediaan optimal, penjadwalan produksi setelah bahan baku dipesan, lakukan penjadwalan produksi, lihat kondisi mesin juga, pengapalan dan pengiriman, shipping. Manajemen informasi yang dikumpulkan harus benar. Manajemen mutu bahan baku yang diperoleh dari supplier atau pemasok harus sama dengan mutu yang tercantum dalam surat pembelian. Pelayanan konsumen yang tergambar dari berapa banyak barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Produsen akan produksi sebanyak apa yang diinginkan konsumen, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. Lalu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen rantai pasokan, dalam merancang manajemen rantai pasokan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, isu-isu strategis. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu, fokus pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan pemberdayaan karyawan. Di sini ada tabelnya ya, kayak piramid gitu, ada arus aktivitas yang dibutuhkan untuk memperoleh TQM atau Total Quality Management. Terus bagaimana melakukan benchmarking terhadap input, proses, kemudian output. Bagaimana bekerja dengan pemasok dan konsumen dalam mencapai goals atau tujuan.
bagaimana mengendalikan persediaan. Jadi dalam merancang manajemen rantai pasokan, diperlukan sumber daya manusia yang menguasai IT secara keseluruhan. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam supply chain management. Terus kemudian di sini ada kunci, apa sih kunci keberhasilan manajemen dalam rantai pasokan? Yang pasti ukuran manajemen rantai pasokan adalah efisien dan efektivitas pastinya. Konsep eh, manajemen rantai pasokan internal dan eksternal. Dalam membandingkan internal dan eksternal dilakukan benchmarking sehingga pihak manajemen dapat mengukur sampai sejauh mana efisiensi operasi perusahaan bila dibandingkan perusahaan sejenis. Keberhasilan manajemen rantai pasokan ini juga dilihat dengan pendekatan ROI atau return on investment. Bila pengembalian investasi lebih cepat, itu akan lebih baik. Ada 4 faktor kunci keberhasilan manajemen rantai pasokan. 1, merupakan kegiatan cross-functional atau internal. Akibatnya, manajemen rantai pasokan merupakan urusan semua orang, baik orang produksi, keuangan, dan lain-lain. Secara eksternal, perusahaan, supplier, grosir, pengecer adalah mitra perlu memiliki strategic alliance. Menggunakan IT-based system mutlak adanya. Manajemen rantai pasokan selalu berkembang, perlu continuous improvement atau kaizen dalam hal ini. Kemudian ada 5 strategi dalam supply chain management atau rantai pasokan. 1, banyak pemasok. Dengan strategi ini, salah satunya para pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi. Permintaan penawaran dengan pesanan yang akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Kemudian di sini ada strategi sedikit pemasok. Strategi ini mengimplikasikan bahwa untuk mendapatkan harga atau biaya yang rendah diperlukan hubungan kemitraan yang baik dan kondusif, sehingga dalam jangka panjang terbentuk loyalitas bisnis antara kedua pihak. Kemudian ada integrasi vertikal. Pembelian bahan baku dapat diperluas untuk membentuk integrasi vertikal, yaitu mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau membeli perusahaan pemasok atau distributor tersebut. Kemudian jaringan Keiretsu membuat pemasok menjadi bagian dari koalisi yang menunjukkan rantai afiliasi dalam hubungan jangka panjang. Dalam Keiretsu ada kaitan antara pabrikan, pemasok, distributor, dan kreditor yang merupakan mitra bisnis, perusahaan maya atau virtual company. Pemanfaatan pemasok non-formal yang bersifat individual maupun kelompok kecil yang efisien telah memberikan dampak positif bagi peningkatan efisiensi dalam biaya pembelian bahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya selama menyampaikan materi supply chain management ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.